Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius, ya, Cancer dan Capricorn. Kira-kira apa ya? 1% orang-orang yang mendengar ini ya, terutama kamu yang mendengarkan ya, berarti kamu terpilih dari semesta untuk mendengarkannya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu ya, dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya agar hidupmu jauh lebih baik. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini karena energinya mirip-mirip ya, jadi saya langsung 3 zodiak ya, Aquarius ya, Capricorn dan Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn, Cancer, dan Aquarius. Dan orang-orang terpilih ya 1% ini. Mengapa saya bilang 1%? Karena di dunia ini kamu yang mendengarkan, berarti ada intuisi. Karena orang-orang yang mendapatkan channel saya ini ya bukan orang sembarang ya, dan itu tidak itu kan karena YouTube ya, apa algoritma YouTube, hey, bukan. Itu semesta. Apa yang kamu terjadi padamu bukan suatu kebetulan. Semua sudah dirancangkan semesta untuk kamu bisa mendengar nasihat ini ya. Jadi apa yang terjadi padamu ya? Saya lihat di sini ada kesakitan, sakit hati, amarah, kekecewaan, kebencian. Kenapa? Kenapa kamu menyimpan dendam? Menyimpan rasa itu dalam lubuk hati, kebencian, sakit hati. Lepaskan. Semesta mau kamu lebih memaafkan orang lain, memaafkan juga dirimu sendiri. Maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Kenapa kamu harus memendam itu sendiri? Terkadang kamu diam dalam sedih, dalam diammu ya, kamu sangat sedih. Saya merasakan di sini kalian ya, 3 zodiak ini betul-betul dalam keterpurukan, entah dalam hubungan, dalam karir. Seakan-akan saya sudah kerja, tapi kok saya hasilnya gini-gini doang ya, tidak seimbang dengan tenagaku, ataupun mungkin saya ditipu. Kenapa ya saya sudah baik sama orang, tapi malah orang itu menjahatiku? Karena kamu terlalu baik. Akhirnya orang ngelabui kamu, memanfaatkan kebaikanmu. Kenapa? Terlalu baik. Kamu takut kesepian, makanya bertahan dengan hubungan toksik. Sudah tahu dia jelas-jelas tidak baik untukmu, tapi kamu masih mau berharap padanya. Kenapa? Karena kesepian. Takut dikatakan jomblo, takut dikatakan duda atau janda. Takut dan takut. Saya di sini ada beberapa yang tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya kamu ada triparty, kamu diduakan, ya, ataupun malah mungkin ditipu atas nama cinta, pinjam duit ini itu, ujung-ujungnya nggak balik-balik modalnya, uang kamu nggak kembali karena dikatakan nggak balik modal karena rugi, alasan ini alasan itu. Betul kan? Ketik di kolom komentar. Karena memang saya lihat di sini energi kamu itu energi patah hati, kebencian, amarah, rasa kecewa pada diri sendiri dan kepada orang yang kamu fokuskan saat ini. Dimana kamu merasa hidup saya tidak adil. Hidup saya ini penuh perjuangan, tapi yang satunya pasangan saya malah santai. Saya yang berpikir sendiri, saya yang bekerja sendiri. Saya yang berjuang untuk hidup sendiri, apalagi kalau sudah yang punya anak ya, menikah nih ya.
serasa kayak macam pasangannya kok santai, pemalas. Dan ini pun kalau terjadi padamu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Kamu bisa menyesuaikan saja, ataupun vice versa, terbolak-terbalik. Malah pasanganmu yang merasa kamu itu pemalas, tidak menafkahinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, sehingga kamu bisa introspeksi diri. Oh, ternyata pasangan saya maunya kayak gini toh. Salahnya kalau kamu sudah tahu tapi tidak mau introspeksi diri. Ternyata pasangan saya sedih ya terhadap saya. Wah, ternyata dalam diamnya dia mau mengatakan ini ya. Karena 1% ya, orang-orang yang terkoneksi dalam dunia ini yang mendengarkan readingan saya, kamu termasuk orang yang beruntung. Mengapa? Karena kenapa saya bilang 1%? Biasanya orang kalau coaching, konsultasi itu berbayar. Saya kasih kamu pesan semesta dan jalan keluarnya untukmu. Makanya saya bilang 1% dirimu orang yang beruntung. Nah, kamu sudah mendapatkan keberuntungan. Sekarang kamu mau menjalankan keberuntungan itu tidak untuk meraih keberuntungan itu. Artinya kamu sudah tahu, oke, saya sudah beruntung nih. Ya, tetapi saya tarot leader hanya bisa memberikan kamu mengantarkan kamu sampai di depan pintu. Untuk masuk dalam pintu itu kan harus dirimu yang melangkah. Sekarang kamu mau langkah atau ragu-ragu, atau malah mundur pulang ke rumah, nggak masuk pintu, atau tidur di luar di teras. Itu perlu apa? Keberanian. Saya tahu kamu berani semuanya. Cuman dalam hubungan percintaan, kata orang, bisikan orang toksik, pergaulan itu yang mengantarkan kamu dalam hubungan toksik. Kamu bisa mencapai apapun yang kamu mau, tapi otomatis sikut menyikut. Ada beberapa prestasimu yang malah orang-orang merasa bahwa kamu itu sebagai ancaman buat mereka. Kenapa? Karena kamu di hubungan toksik, lingkungan toksik, pekerjaan toksik, kamu lelah, capek, orang bicara ini, bicara itu, banyak sikut menyikut, banyak senggol menyenggol, betul kan? Pasanganmu acuh tak acuh, malah menduakanmu, malah membiarkanmu sendiri berjuang, capek sendiri, lelah sendiri. Karena di sini saya lihat ada pasangan kamu keras kepala batu. Dan kalaupun masalah percintaan, kamu itu kayak takut kesepian, takut dikatakan gak laku. Nah, mendingan kita jomblo dibandingkan kita punya pasangan tapi ujung-ujungnya serasa kayak gak pacaran, gak punya orang, kesepian dan makan hati. Ada beberapa malah saya lihat di sini ya, mungkin kondisinya kamu ataupun dia ya, sudah berjuang bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya pisah. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, yang mana kamu sudah berjuang di awal tapi akhirnya kamu pasrah. Dan akhirnya berhenti untuk berjuang, menyerah. Kamu sudah tahu kalau memang sudah nggak bisa, jangan mau diperjuangkan hal yang negatif. Kalau memang sudah tahu bahwa hubungan ini tidak akan berlangsung lama, ya ngapain? Itu kan kamu membuang-buang waktumu. Sama juga dengan kamu dalam hubungan toksik, sudah tahu orang itu nggak pantas untukmu. Artinya semesta itu kan memberikan, kenapa ya? Saya sudah baik tapi Kak Ica tuh orang itu kasar sama saya, berarti semesta sudah tunjukkan bahwa itu orang tidak baik. Dia akan menunjukkan. Tapi kamu mau itu ibaratkan dia harus berubah. Saya sayang dia, saya cinta dia. Dia nggak akan berubah kalau seandainya diri dia tidak mau berubah untukmu. Yang bisa mau berubah itu adalah diri dia. Kamu nggak bisa merubah dia. Kamu hanya bisa mengarahkan. Sama seperti saya mengarahkan kamu. Sekarang kamu mau mengikuti kata saya ataukah duduk diam di tempat ataukah malah mundur. Itu aja. Semua tuh pilihan. Semua apa yang terjadi pada dirimu tuh baik. Ya, entah orang baik, entah orang tidak baik, semuanya baik. Kenapa? Karena semua itu ada hikmah di balik kejadian-kejadian itu. Contohnya, Kak Ica, saya diusir. Ya sudah, berarti orang itu tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya kalau kamu masih di situ terus, ternyata rumah itu juga bermasalah. Jadi saya bilang semuanya tuh baik. 6 bulan ke depan dia telepon saya. Ternyata rumah itu ada masalah dari pihak bank, pinjaman. Langsung saya bilang, itu adalah jawaban dari keikhlasanmu. Dulu kamu diusir. Kalau seandainya kamu tetap di situ, pasti kamu juga akan terjerumus dalam
hal yang sama dengan dia, entah kamu yang harus bayar cicilan, dijudge orang ya, mungkin pihak bank malah cari dia, kamu yang pusing, stres. Karena semua kalau ada keikhlasan pasti ada jawaban, gak usah kamu tunggu jawabannya kapan. Makanya saya bilang sama kalian semua, apa yang terjadi pada dirimu, baik tidaknya itu semua baik. Ikhlas aja, suatu saat kamu akan menemukan jawabannya. Jawabannya kapan pun gak tahu, jangan tanya saya, karena itu cara semesta. Wah, Kak Ica bilang 6 bulan. Mungkin kamu 3 bulan sudah mendapatkan jawabannya. Semesta menuntun kamu mungkin bertahun-tahun baru bisa mendapatkan jawabannya. Yang penting ikhlas. Ada yang tanya, Kak Ica, saya belum mendapatkan jawaban, saya sudah tunggu sampai 3 bulan belum ada jawaban. Saya kan bilang ikhlas. Kalau kamu tunggu-tunggu itu kan ibaratkan kamu memikir. Ikhlas itu ibaratkan ya sudah, mau ada jawaban gak ada jawaban ya sama, gak usah, saya gak peduli. Pasti akan muncul jawabannya. Sama seperti kita cari bolpen. Ya biasa kamu gitu kan, kamu cari bolpen. Saya taruh di sini kok, saya cari-cari gak ada. Cari lagi. Biasa kan, atau gunting atau apa barang-barang yang memang kamu lagi butuhkan dan urgent. Kamu cari gak ada. Tapi pada saat mungkin besok, lusa, atau mungkin sudah dapat penggantinya, kamu sudah ikhlaskan, sudah gak butuh. Ujung-ujungnya bolpennya datang sendiri, ada depan mata kamu. Atau ini kan yang saya cari-cari kemarin, kenapa dia ada di sini? Aduh, saya cari-cari seperti gitu. Kita kalau ikhlas pasti dia akan muncul. Makanya saya bilang sama kamu, ikhlaskanlah semuanya apa yang terjadi pada dirimu. Itu yang semesta mau sampaikan. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu bisa memperbaikinya, gak usah ada sesal-sesali. Ngapain kita sesali? Hidup di dunia ini kan saya bilang baik semuanya. Ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa saya menderita. Gak ada menderita. Dari penderitaanmu itu ada makna yang tersirat. Kamu aja gak berpikir. Ada pembelajaran untuk hari esok, ada pengalaman supaya kamu tidak bisa jatuh lagi ke jurang yang sama. Bodohnya kalau kamu sudah tahu itu salah, masih aja tetap di situ. Masih ibaratkan kamu sudah bangkit, jatuh lagi ke jurang yang sama. Kenapa? Karena nggak bisa introspeksi diri. Karena saya lihat di sini memang kalian ada beberapa dari kalian tuh keras kepala, mau tantangan, tapi tantangannya yang ya dalam artian tantangan yang gimana ya? Ya tantangan, tapi kalau menurut saya habis di waktu, habis di tenaga, pikiran. Energinya habis, sia-sia. Kalau memang kamu mau berjuang sampai akhir. Ada masalah keuangan, mungkin kamu gali lubang, tutup lubang. Kak, sebagaimana ya, saya mau lunasi hutang saya, tapi kok serasa kayak berat. Ikhlaskan. Jangan kamu anggap hutang, anggap amanah. Kamu kayak macam membesarkan anak. Kamu udah tahu anak nih udah capek, udah ini, kebutuhannya banyak. Tapi kalau kamu merasa amanah, pasti kamu bisa melewatinya dengan baik. Sama dengan hutang, jangan dianggap beban. Ikhlaskan, amanah saya untuk bisa melunasinya. Plan step by step. Komunikasi, kalau memang belum ada uang, komunikasi. Seiring waktu, kamu gak beban, ternyata udah lunas. Betul kan? Ada beberapa yang klien saya ini beban, karena itu semakin berat. Tapi kalau kamu bicara amanah, berarti kata hutang itu diganti dengan amanah, berarti itu ibaratkan kamu punya sesuatu yang harus kamu tanpa beban ya, harus lakukan untuk bisa melunasi hutangmu itu. Pasti ada sumber-sumber tak terduga. Makanya saya bilang ikhlaskan. Kenapa? Karena sumber-sumber tak terduga itu akan datang kepadamu. Selama kamu tidak mengikhlaskannya, malah sumber-sumber tak terduga itu tertutup. Kenapa? Karena kamu masih berfokus pada vibrasi bawah, kemalangan, ketakutan, kecemasan. Tapi kalau kita ikhlas, ya sudah, apa yang terjadi ya sudah. Kita selalu bahagia, gembira. Pasti energi positif itu datang. Keceriaan, cinta kasih. Ya. Malah kalau kamu di vibrasi bawah, orang nagih hutang, ribut-ribut, marah-marah. Tapi kalau kamu di vibrasi atas, mereka nagih hutang, kamu ceria, kamu bisa mendengarkan dengan baik, bisa komunikasi dengan baik. Ya mereka tidak marah, mereka hanya menyampaikan. Ya, kamu juga bisa memberikan alasan yang baik. Karena apa? Energi. Makanya besok-besok jangan hutang lagi. Saya lihat di sini ada yang digali lubang, tutup lubang untuk membayar hutangnya. Ngapain? Hidup ini penuh dengan kalau dibilang hal-hal yang sebenarnya membahagiakan, cuman karena kita sendiri, kamu sendiri yang menciptakan kerusuhan dalam dirimu.
Seakan-akan saya harus punya ini, saya harus punya itu. Kan saya bilang ikhlas aja. Kalau tidak mampu belum waktunya. Bukan kamu tidak mampu, belum waktunya. Jangan lihat si A si B punya mobil baru, sudah mempunyai rumah baru, kamu juga mau, saya juga gitu. Padahal kamu punya kemampuan gak sampai. Kamu pasti akan menuju ke sana, tapi belum saat ini. Harus berpikir positif, harus ikhlas. Oke, hari ini belum, besok saya akan mendapatkan yang lebih baik. Kalau belum dapat, berarti ke depan lagi harus berpikir positif. Pasti akan datang, pasti akan dapat. Kamu punya mobil baru dan rumah baru. Yang penting tadi saya bilang ikhlas, jangan memaksakan diri. Kebanyakan orang-orang banyak memaksakan diri, jadi hidupnya terlilit dengan hutang. Hidupnya stres, padahal hidupnya harus dinikmati, bukan stres. Contoh subscriber saya bertanya, Kak Ica, saya ini banyak uang ya, tapi uang habis untuk bayar hutang. Saya nggak nikmati uang saya. Padahal masuk terus, bagaimana saya bisa menciptakan energi kebahagiaan ya? Terus saya bilang, itu kan karma. Kamu sekarang membayar karma. Kenapa? Karena keputusan yang kamu ambil di masa lalu. Sekarang kamu tanggung karmanya. Jadi jangan pernah menyesali. Karena kamu membayar karma saat ini ya, entah hutang ataupun mungkin kamu terpuruk sekalipun, kamu sedang membayar karma. Karma kamu itu lagi mau dihapus. Jadi kamu membayarnya. Ibaratkan kalau kita punya hutang kan, kita bayar hutang kita beberapa hari, contoh beberapa bulan, beberapa tahun, itu lagi dihapus supaya kamu terbebas dari hutang, sama dengan kamu terbebas dari karma. Jadi dari sekarang itu kamu harus bisa menciptakan karma baik supaya ke depan kamu menerima kebaikan-kebaikan. Jadi kamu bersyukur kalau seandainya kamu lagi terjerat dalam ibaratkan lagi terpuruk, itu bersyukur. Kenapa? Kamu sedang membayar karma. Kamu lagi ingin melunasi karma burukmu supaya selesai, kamu ikhlas, kamu nyaman, hidupmu akan jauh lebih baik. Percaya. Kita gak usah ikut hidup orang lain, patokannya hidup orang lain. Terkadang kita itu bergaul juga itu toksik. Dia punya mobil baru, dia punya perhiasan baru, dia punya baju baru, cerita sana sini. Wih, dia punya muka ini bagus, dia langsing, cerita ember sana sini. Itu hanya apa ya, menambah dirimu itu dalam keterpurukan. Apalagi kalau kita membanding-bandingkan orang lain, kelebihan orang lain dengan kekurangan kita, itu tidak ada energi kesyukuran. Makanya yang saya mau sampaikan di sini ya, semesta mau kamu fokus pada dirimu, jangan fokus pada orang lain. Lebih banyak sendiri. Kalau kamu sudah lebih banyak sendiri, percaya diri, ingat, pasti energi positif itu akan datang. Bukan berarti kita kesepian. Ini kan saya bilang, kamu ini takut kesepian, takut sendiri. Padahal sebenarnya sendiri itu bagus. Bukan berarti saya bilang kamu sendiri di gua ya, enggak ya. Maksudnya circle pertemanan kamu itu dibatasi. Kalau kamu tahu bahwa orang-orang yang tepat untuk kamu adalah orang itu, silahkan. Tapi kalau memang kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak tepat untukmu, kenapa kamu harus berlama-lama dengan mereka gitu. Makanya saya bilang circle kamu tuh dibatasi atau bahkan diperkecil. Ya, supaya apa? Ke depan kamu jangan ada menimbulkan karma buruk. Ya, kenapa toksik itu menular, sama seperti penyakit. Kamu orang flu, jarak 5 meter, tapi tetap aja kamu bisa tertular. Besok kamu batuk-batuk, beringus, ya, sakit kepala, migrain, demam, ya itu. Karena satu circle dengan orang-orang penyakitan, satu circle dengan orang-orang toksik. Jadi yang semesta ingin sampaikan kepadamu juga, harus bisa lebih percaya diri. Ya, harus bisa lebih berani. Jangan takut. Kamu punya rezeki kok. Ada beberapa yang single parent. Saya nggak ini kak. Ya di sini saya lihat juga ada single parent. Saya takut, saya nggak bisa membahagiakan anakku. Hey, bisa. Kalau kamu berpikir begitu, ya itu doamu. Tapi kamu harus berpikir, saya harus maju. Dalam hatimu kamu harus camkan bahwa saya bisa. Saya bisa menyekolahkan anak saya tinggi, saya banyak duit. Tapi kalau kamu sudah lemah, kan kamu doakan yang itu. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ya nanti ujung-ujungnya semesta mengabulkan doamu, kamu marah lagi. Wah semesta atau Tuhan ini sudah jauh dari saya begini bla 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 bla. Saya tidak percaya, saya kecewa. Ada beberapa yang bilang saya kecewa sama Tuhan.
Padahal Tuhan itu sudah memberikan apa yang kamu mau gitu. Makanya saya bilang doakan itu orang-orang, entah dirimu, entah orang baik, entah orang yang terpuruk sekalipun, doakan yang bagus. Kenapa? Bumerang buat dirimu. Dia akan kembali, doamu kembali kepada kamu. Jadi doakan yang bagus-bagus. Semesta itu akan memberikan apa yang kamu mau. Cuman waktu yang tepat dan saat yang tepat kamu tunggu aja. Gak usah dipikirkan, ikhlaskan. Jadi seperti gitu. Jangan pernah takut, harus berdoa yang positif. Kak Ica, saya takut suami saya selingkuh. Ujung-ujungnya dia selingkuh, kan doamu. Pikiran-pikiran negatif, wah ini dia ada pergi kemana nih, ya, akhirnya dikabulkan. Itu semesta punya cara sendiri. Dan suamimu pasti juga, ini contoh ya, punya energi ketertarikan. Wah, istri saya nih kayaknya nggak suka saya lagi. Sudah deh, saya pergi cari orang lain aja yang mungkin bisa membuat saya nyaman. Karena ibaratkan apa ya, kita nyaman bersama pasangan itu ada magnetnya juga. Kalau kita pikir negatif terhadap pasangan akan semakin menjauh. Tapi kalau kita berpikir positif pada pasangan kita, dia akan niat, artinya kita lepaskan aja, dia pasti gak akan niat untuk lirik-lirik yang lain. Karena ibaratkan kita menarik dia, kamu ke saya, ngapain kamu cari orang lain? Tapi kalau seandainya kamu sudah pusing, sudah marah, ya otomatis dia pergilah. Karena tidak terkoneksi, dia mau cari orang yang terkoneksi dengan dia, satu vibrasi dengan dia. Sama pun dengan keuangan, sama pun dengan kesehatan. Kamu pagi-pagi doa, mau buka toko contohnya, berdoa. Hari ini rezeki saya banyak, pembeli saya banyak, hidup saya happy. Jangan tidur, aduh besok banyak tugas, pimpinan pergi kerja lagi, udah capek, aduh, terus pagi-pagi terlambat bangun juga nggak jelas ya. Ibaratkan udah terlambat, mandi bebek, pergi ke kantor dengan muka mengantuk, belum makan pula. Kenapa? Karena dari malam udah ada beban. Tetapi kalau dari malam itu udah tidur nyenyak, besok saya mau menjalani hariku yang baik, mau menjalani hariku yang nyaman, bahagia, kamu pasti akan happy pagi-pagi. Tapi kalau dari malam sudah tidur, mau tidur aja udah, aduh besok saya ketemu bosku lagi ya, orang itu lagi ya, mereka juga, saya kayak nggak nyaman bersama kamu keluar aja dari perusahaan saya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kamu itu tidak loyal, banyak ngeluh. Walaupun kamu gak mengeluh, tapi mereka rasa itu energimu tuh kayak gimana ya, kayak malas, loyo. Sedangkan kalau orang-orang di perusahaan itu mau yang agak cekatan ya, orang yang tulus lah gitu. Kalau memang kamu punya sahabat orang toksik, ya jangan dekat-dekat, ngapain? Atau malah kamu yang harus resign dari tempat itu, cari yang sevibrasi, cari yang kamu minati, supaya jangan merasa beban. Oke. Dan saya lihat di sini kamu banyak memikul tanggung jawab ya. Ya dinikmati aja. Ingat semua itu proses ya. Setidaknya kamu nikmati proses itu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun kamu terjatuh ya, ataupun mungkin kondisimu saat ini lagi terpuruk, semesta mau kamu harus up, bangkit, belajar dari kesalahanmu. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu. Jangan pernah menyesali apa yang terjadi, tetapi tetap disyukuri. Ambil hikmah, ya, ambil hikmah dari apa yang terjadi. Baik buruknya selalu baik. Ingat, mindset kamu harus ada di benak kamu, semua baik, ya. Karena ada alasan kenapa sampai hal buruk itu bisa terjadi. Ya, contohnya ada sahabat saya, suami saya ini, suami saya itu, yang tadi saya contohkan kan. Ternyata ada sesuatu, semesta mau melindungimu supaya kamu jangan ikut dalam jurang kehancuran sama seperti orang-orang toksik itu. Ya, jadi mindsetmu selalu, semua apa yang terjadi pada diriku semua baik. Jangan pernah disesali, selalu berikan yang terbaik untukmu dan juga orang lain. Jangan pernah merasa sendiri. Semesta ada untukmu, menolongmu di waktu yang tepat dan di saat yang tepat ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat.
Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih untuk kalian Cancer, Capricorn, dan Aquarius ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.